En Ratna disebut tak izin suami saat berangkat umroh. Kang Deddy Mulyadi bilang begini. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Bupati Purwakarta En Ratna disebut tidak menyampaikan izin kepada Deddy Mulyadi selaku suami saat akan berangkat umroh bersama rombongan. Pria yang biasa dipanggil dengan nama Kang Deddy ini mengaku baru tahu istrinya berangkat umroh lantaran ada salah satu jamaah yang menginformasikan kepada dirinya. Kang Deddy juga baru tahu kalau En Ratna ini berangkat juga mengajak guru ngajinya dan juga anak keduanya. Karena saya dengar kabar, karena tidak pernah ada bahasa atau kalimat pada saya menyampaikan izin. Ya gak apa-apa, itu haknya ibunya Nyi Hyang. Gak apa-apa kalau saya tidak ada soal, katanya umroh, jelasnya. Dia hanya mendengar jika keberangkatan En Ratna yang sampai saat ini statusnya masih sebagai istri sah ini dari salah satu jamaah. Saya dengar sih dari salah satu jamaahnya bersama juga gurunya, umroh, imbuh Kang Deddy yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut. Dia hanya bisa mendoakan keberangkatan istri dan rombongan diberikan kelancaran dan diberikan keselamatan. Dek Tira, anak kedua, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip, juga ikut. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, ibadahnya diterima dan kembali dengan keadaan selamat, ungkapnya. Lama dikubur, pengakuan mengejutkan Deddy Mulyadi soal kesendiriannya. Sakit dirawat di RS tak pernah ditunggui, semua serba sendiri. Lama dikubur, akhirnya Deddy Mulyadi buka-bukaan soal kondisi rumah tangganya. Deddy Mulyadi menceritakan jika selama ini sangat terbiasa melakukan segala sesuatu seorang diri. Kebiasaan yang disebut Deddy Mulyadi sebagai sikap mandiri ini, sudah jadi jalan hidupnya sejak dulu. Ungkapan Deddy Mulyadi yang memilih hidup mandiri ini diungkap dalam konten YouTube-nya KDM Channel. Tampak dalam rekaman video Deddy Mulyadi seperti mencurahkan isi hatinya yang bertahan hidup sendirian. Duduk di halaman depan rumahnya sambil bercerita tentang kilas balik di masa lalu. Pernah satu ketika Deddy Mulyadi menghabiskan waktu 3 tahun lamanya dengan memilih hidup menyendiri bersama putra sulungnya, Maula Akbar. Selama 3 tahun itu apa sih? Saya besarin anak lo, dengan suka dan dukanya, kata Deddy Mulyadi. Tiap hari keliling untuk cari tambahan kehidupan ya, ungkapnya. Deddy menceritakan kebiasaan dirinya memilih hidup mandiri sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menikahi En Ratna Mustika. Dalam prinsipnya, selama masih bisa dilakukan olehnya, maka Deddy Mulyadi tidak mau merepotkan orang lain, termasuk keluarga. Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya terbiasa menyiapkan apapun sendiri. Menyiapkan pakaian sendiri, makan mengolah sendiri, bukan hal aneh atau sulit dilakukan bagi Deddy Mulyadi. Kemudian saya biasa hidup ini nyiapin baju sendiri, makan sendiri, minum sendiri, dan kebiasaan itu terbawa sampai saya menjadi wakil bupati dan bupati. Rupanya kebiasaan serba mandiri itu tidak bisa hilang ketika dirinya mantap menikahi istri keduanya, En Ratna Mustika. Bagi Deddy Mulyadi, En Ratna Mustika adalah teman hidup yang menjadi bagian jiwanya. Deddy Mulyadi tetap memilih untuk mandiri meski ada pendamping hidup, En Ratna Mustika. Deddy Mulyadi hanya ingin memperlakukan En Ratna Mustika sebagai istri yang mendampinginya dan membesarkan anak-anaknya. Dengan prinsip itu, Deddy Mulyadi tidak ingin melibatkan En Ratna Mustika dalam urusan-urusan teknis pribadinya. Dirinya tidak mau menganggap istrinya seperti pembantu yang disuruh-suruh melakukan sesuatu, hal yang sangat teknis. Termasuk ketika Deddy Mulyadi harus dirawat di rumah sakit, dirinya sama sekali tidak berpikir En Ratna Mustika harus menemani atau apapun itu yang bisa merepotkan. Sehingga Deddy Mulyadi tidak mempermasalahkan selama dirinya dirawat tidak ada yang menemani. Saya sakit DBD, dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi 4 hari, sendiri loh, kata Deddy Mulyadi. Abis itu saya dirawat di Rumah Sakit Holistik ketika menjadi bupati periode pertama kali ya, saya pede, dirawat sendiri 4 hari, ungkap Deddy Mulyadi. Bagi Deddy Mulyadi memilih kemandirian adalah prinsip hidup, yang tidak mau membebani orang lain. Dengan pola hidup yang sudah mapan seperti saat ini, kemudian masing-masing membangun prinsip hidup yang sama, lantas dikatakan Deddy Mulyadi apa yang harus diributkan saat ini. Makan cukup, kekayaan cukup, buat anak-anak cukup, kalau hanya nguliahin sampai S3, bisa, kata Deddy Mulyadi. Anak-anak sehat, lucu-lucu lagi, terus kategorinya baik-baik, aula dengan hidupnya yang prihatin juga tumbuh dengan baik,
ucap Dedi Mulyadi. Yudhistira baik, kuliah sekarang di Unpad, Nihyang lagi lucu-lucunya, bahkan saya ke Nihyang sayang banget, udah kayak ibu ke anaknya, tuturnya. Setelah banyak bercerita, Dedi Mulyadi kemudian menyinggung N. Ratna Mustika yang menjadi Bupati Purwakarta. Menilai diri sebagai anggota DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan jika untuk kehidupan saat ini secara materi sangatlah cukup. Terlebih N. Ratna Mustika yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta, segalanya ditanggung oleh negara. Kang Dedi Mulyadi sebut rumah dan kekayaan N. Ratna bertambah usai jadi bupati, ungkit jasanya. Dedi Mulyadi menyebut jika istrinya N. Ratna yang kini menjadi Bupati Purwakarta tidak bisa dilepaskan dari jasanya yang turut mengantarkannya menduduki posisi penting di Purwakarta. Berkat kerja keras pria yang biasa disapa Kang Dedi ini, N. Ratna bisa menduduki posisi sebagai bupati. Karena itu dia mengingatkan untuk tetap mengingat rakyatnya lantaran N. Ratna juga sudah banyak mendapatkan fasilitas dari negara. Hal ini dikatakan oleh Kang Dedi Mulyadi yang diunggah di akun YouTube miliknya KDM Channel Sabtu malam kemarin. Dia awalnya menyinggung soal jabatan bupati yang sudah mendapatkan banyak fasilitas, dari kebutuhan rumah tangga yang ditanggung negara hingga kebutuhan di luar itu juga banyak ditanggung negara. Kita ini aparat negara yang dibayar negara yang bertugas mengurus rakyat, dan rakyat itu kalau percaya sama kita karena diurus maka kita akan dipilih terus. Kayak dulu saya jadi wakil bupati kerjanya keliling, terus nginep ke rumah warga, akhirnya warga percaya saya, terpilih, jadi bupati, jelasnya dikutip pada Minggu, 13/11. Pun demikian saat jadi bupati dirinya juga keliling kampung dan menginap di rumah warga. Dampaknya kata dia rakyat percaya lagi dan memilihnya jadi bupati sampai 2 periode. Selama jadi bupati itu pula dia banyak membantu warga, menyediakan SMS center, menolong ibu yang hendak melahirkan karena tidak punya uang, memberikan seragam untuk anak yang tidak mampu. Sekarang Neng N juga dapat manfaat bisa jadi bupati karena kepercayaan masyarakat waktu itu mungkin percayanya sama saya, karena saya baik sama mereka, kan dapat manfaat setelah dapat manfaat apa coba? Dapat segala fasilitas dari negara, serba ada serba punya uang melimpah, kekayaan bertambah, rumahnya tambah banyak, urainya. Sedangkan soal rumah yang diberikan kepada masyarakat kata dia mentok-mentok bantuan bedah rumah Rp 25 juta satu rumah. Rumah kita berapa harganya? Mahal, untuk itu saya tiap hari menyapa rakyat Purwakarta menanyakan makan apa tidak, menegur sekolah atau tidak, membereskan rumahnya. Sebetulnya saya mengambil alih dan membantu meringankan tugas siapa coba? Ya meringankan pemimpinnya, meringankan tugas kepala desa, tugas camat, tugas bupatinya, tugas gubernur, tugas menterinya, dan meringankan tugas yang lainnya, jelasnya.